Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi? Maka kurang lebih ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah Irdul Waqi wa Tahlilil Ihdath juz 1 halaman 209 menjelaskan bahwa yang pertama yang dapat kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ialah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabih subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas ribuan bahkan jutaan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita mampu meringankan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menjalankan kewajiban yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa, senantiasa kita berusaha agar kita mampu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada para jamaah, hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahwasannya tiada bekal terbaik yang kita bawa menghadapnya kecuali bekal takwa. Maka Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk di hari akhir nanti ialah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk dalam
salah satu dari 4 bulan arba'atun hurum, bulan yang Allah muliakan, antara lain bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Bulan Rajab serasa istimewa karena di dalamnya terjadi suatu peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang sampai saat ini tidak bisa diterima oleh akal manusia, namun hati kita sebagai orang yang beriman, kita mengimani dan kita percaya akan peristiwa itu. Ialah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana di sekitarnya telah kami berkahi, kata Allah. Linuriyahu min ayatina, tujuannya agar Allah ingin menunjukkan kepada Nabi tanda-tanda, sebagian besar dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang agung ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya bersama malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Hal ini pun Allah gambarkan dalam Quran surah An-Najm ayat 12 hingga 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahmu tentang apa yang dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya terdapat surga sebagai tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya kala itu tidak berpaling dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi? Maka kurang lebih ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini. Ali Muhammad Salabi dalam Sirah Nabawiyah Irdul Waqi' wa Tahlilil Ihdath juz 1 halaman 209 menjelaskan bahwa yang pertama yang dapat kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ialah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama bahwasannya peristiwa Isra Mi'raj merupakan hiburan, tasliyah yang Allah berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melewati hari-hari yang sangat sulit dalam hidupnya, hari-hari yang begitu susah dalam dakwahnya. Beliau ditinggalkan wafat pamannya Abu Talib, beliau ditinggal juga oleh istrinya Khadijah, yang mana kedua orang ini adalah dua orang yang begitu gigih membela dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup di situ, Rasulullah mencoba tempat yang baru dengan harapan agar penduduk kota tersebut menerimanya, yakni beliau mengambil kota Taif sebagai tempat tujuannya. Lantas apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan hinaan, cacian, bahkan makian dari penduduk kota Taif.
tak cukup di situ, bahkan beliau dilempari batu oleh anak-anak kecil sehingga beliau mengalami luka di kakinya. Setelah beliau melewati begitu banyak penderitaan, lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan, memberikan tasliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beliau memperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuannya agar hati Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah, siapapun yang berjuang demi agama Allah, siapapun yang berjuang memakmurkan agama Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan majelis-majelis ilmu, maka ketahuilah Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini ialah kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Kita tahu bersama bahwasanya buah daripada peristiwa ini ialah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dibanding dengan ibadah yang lainnya, Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tidak untuk ibadah sholat. Sholat lebih istimewa, lebih utama, lebih spesial karena Allah langsung memanggil kekasihnya menghadap kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikan ibadah sholat sebagai ibadah prioritas kita. Apalagi Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min amalihi yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba ketika di hari kiamat nanti ialah sholat. Fa in soluhat faqad aflaha wa najaha. Apabila sholatnya baik, maka dia akan berhasil, dia akan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun apabila sholatnya rusak, maka sungguh dia telah merugi. Oleh karenanya, dalam momentum Isra Mi'raj ini, kita perbaiki sholat kita perbaiki sholat orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat diambil ialah bahwasannya Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah, itu adalah perjalanan pertama manusia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita agar kita hendaknya mandiri, bangkit, belajar dan juga meningkatkan kemampuan tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi. Perjalanan menuju keluar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Kemudian pelajaran yang keempat yang dapat diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ialah terdapat penyebutan 2 masjid utama, yakni Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran bagi kita bahwa Masjidil Haram, terutama Masjidil Aqsa, adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam. Wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan dan keselamatan Masjidil Aqsa Palestina, baik berkorban dengan diplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Semoga kita selalu menjadi umat yang dapat mengambil hikmah dan peristiwa Isra Mi'raj ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza waftahum fathan qariba. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.